berat banget sebenarnya kalau ceritain teman-teman, rasanya pengen nangis. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke, jadi di sini aku mau minta maaf sama kalian. Aku mohon maaf banget yang sebesar-besarnya karena aku jarang banget upload video di YouTube, dan bahkan udah 2 minggu ini aku nggak upload apapun di YouTube. Karena itu guys, aku mau cerita sama kalian. Ini itu alasan kenapa aku nggak upload video di YouTube. Yang pertama, pada tanggal 10 Januari 2021. Nah, itu tuh hari terberat buat aku guys, karena pada saat itu tuh aku harus bolak-balik ke sana ke sini cari tenaga medis yang bisa nolongin ibu aku. Yang pertama aku cari di puskesmas, ternyata dia tuh nggak menerima pasien sama sekali guys. Padahal saat itu tuh ibu aku udah bener-bener lemes dan udah nggak kuat ngapa-ngapain kayak gitu guys. Terus habis itu aku langsung lari ke RSUD dan alhamdulillah di situ alhamdulillah banget langsung ditolongin, langsung dikasih infus, dan di situ langsung di rapid test guys. Dan pada saat kita menunggu hasilnya, lalu kita nungguin sampai 2 jam dan ternyata rapid antigennya itu udah keluar hasilnya dan ibu aku ternyata positif teman-teman. Setelah itu kita nunggu dapat ruang isolasi dulu, karena di situ pada saat itu tuh rumah sakit udah penuh banget guys sama pasien COVID guys. Jadi udah penuh banget, dan sampai ada yang di tenda-tenda teman-teman, sampai ada yang mereka yang di tenda-tenda seperti itu kedinginan dan tanpa alas sama sekali, bener-bener di tenda, bener-bener alasnya itu cuma paving guys. Dan kalau malam itu pasti di Nganjuk itu hujan dan disitu dingin banget, dan ya basah, alasnya tuh basah, dan kasihan banget yang nunggu itu, apalagi yang sakit tuh pasti dingin banget di situ guys. Lalu dikasih tempat di tenda itu belum ada penanganan secara medis guys, jadi di situ belum ada perawat yang masuk, belum ada siapa-siapa yang masuk, pokoknya tenaga medisnya belum masuk teman-teman. Alhamdulillah banget pada saat itu aku disuruh memutuskan suatu hal antara ibuku dirawat di situ di rumah sakit itu ataukah pindah. Dan akhirnya aku memutuskan karena aku ngeliat ibuku udah nggak gawat banget, udah lemes banget keadaannya, dan pada saat itu aku dengan ya ada rundingan keluarga di situ juga memutuskan untuk dirawat di situ teman-teman. Dan akhirnya ibuku mendapatkan tempat isolasi. Pada saat itu langsung dibawa di tempat isolasi, tapi bukan yang di tenda guys. Ibuku itu mendapatkan tempat yang kayak di satu ruangan doang gitu, isinya cuma 2 orang gitu guys. Dan di situ tuh ya kita cuma dapat infus doang, kita nggak dapat apa-apa, kita nggak dapat perawat, kita nggak dikasih obat dan semacamnya, belum ada itu guys. Dan masa itu tuh aku menunggu 1 hari ya teman-teman, 1 hari satu malam, terus besok paginya itu langsung dipindah di ruang isolasi guys. Dan kalian tahu ruang isolasi di RSUD itu namanya Puspa Indah Bawah, dan di situ ada ruang sedap malam, dan banyak banget. Dan di situ pada saat aku masuk ini udah rame banget, ternyata di situ banyak banget yang pasien mereka yang diisolasi guys. Dan bahkan setelah 2 hari aku di situ tuh ternyata orang yang terinfeksi virus ini tuh banyak banget teman-teman. Jadi banyak banget di Nganjuk itu tuh klaster terbesar COVID-19. Udah gitu, habis gitu kita udah dapet ruangan, udah alhamdulillah bersyukur banget lah pokoknya, udah dapet tenaga medis, udah dapet fasilitas lah pokoknya guys, udah dapet pelayanan baik lah menurut aku bersyukur banget alhamdulillah di situ. Dan 1 hari di ruang isolasi itu ya rasanya ya gimana ya guys, kalian gak boleh keluar kemana-mana. Dan kalau di rumah sakit umum daerah Nganjuk itu tuh boleh ada yang nungguin guys, jadi kalian itu nauzubillah min zalik ya guys, semoga ini tidak terjadi di kalian, semoga kalian tetap menjaga kesehatan semuanya guys. Tapi di rumah sakit umum daerah Nganjuk ini boleh menunggu 1 orang guys, jadi di situ boleh ditungguin 1 orang guys. Nah di situ aku yang nungguin ibu aku guys, jadi yang ngerawat semuanya udah itu ibu aku.
pikirku cuma gini guys, pada saat itu aku merawat itu ya, pikirku cuma aku pengen ibu aku sembuh, ibu aku segera pulang dan kita segera kumpul-kumpul lagi kayak kemarin-kemarin gitu guys. Pikiranku cuma itu teman-teman. Dan jadi yang merawat ibu aku tuh di situ cuma aku dan gak ada siapa-siapa, nggak ada yang gantiin aku. Posisi aku di situ tuh juga ya kalian tahu guys, kalian udah sakitnya itu udah sebelum dibawa ke rumah sakit ibu aku tuh udah sakit, jadi yang ngurusin di rumah juga semuanya aku. Ya alhamdulillah teman-teman ya, alhamdulillah banget sampai detik ini aku masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah banget, aku bersyukur banget guys untuk menjaga ibu aku dan untuk merawat ibu aku guys. Sampai ibu tuh udah 1 hari, 2 hari, 3 hari itu belum ada perubahan sama sekali guys. Ibu aku malah kondisinya belum stabil, tapi alhamdulillahnya di situ tuh dapat infus guys. Jadi walaupun ibaratnya itu makanannya yang dimakan ibu aku tuh kurang, di situ ada infus, ada cairan yang bisa mendorong biar tubuh itu tetap dapat makanan gitu. Jadi alhamdulillah di situ juga ibu aku mungkin lemak sedikit berkurang gitu guys. Terus sampai kepada hari keempat kalau nggak salah ya, kalau kepada hari keempat itu ya, ke hari keempat itu ibuku tuh mengkonsumsi susu beruang guys. Jadi susu beruang itu awalnya sih ibu aku nggak mau karena beliau kan juga ada penyakit bawaan itu tuh diabetes ya guys. Jadi di situ ibu aku takut karena ada susunya, mungkin kalau susunya tuh manis katanya, tapi aku udah bilang susunya nggak manis gitu. Terus habis itu udah dikasih tahu sama keluarga aku juga udah buat konsumsi susu itu. Terus alhamdulillah ibuku ya mau, alhamdulillahnya mau guys. Terus malamnya tuh aku udah siapin kan, udah ada susu beruangnya, terus aku konsumsiin, sama aku juga konsumsi, ibu aku juga konsumsi guys. Jadi ya kita berdua konsumsi. Gimana caranya biar kita berdua tuh tetap sehat, terutamanya aku juga harus tetap sehat. Di situ aku tetap sehat, nggak boleh sedih, nggak boleh pokoknya nggak boleh ngeluh lah guys. Kalau kalian jaga orang sakit tuh kalian harus semangatin terus teman-teman. Jadi nggak boleh ada kalian tuh kelihatan nangis atau sedih atau lain sebagainya itu guys, malah nanti kepikiran orang yang sakit. Nah, terus habis itu kita konsumsi lah, alhamdulillah sudah 2 hari kita konsumsi itu dan berangsur-angsur juga guys. Rasa sakit yang dirasakan ibu aku udah mendingan, udah lebih baik, udah lepas oksigen juga. Karena sebelumnya sejak masuk rumah sakit itu kan ibu aku sesak nafas ya guys ya. Jadi kalau nafas itu sulit gitu, jadi dibantu sama oksigen kayak gitu guys. Berat banget sebenarnya aku ceritain teman-teman, rasanya pengen nangis. Alhamdulillah pada saat hari ke-6 itu aku udah bisa jalan-jalan, udah bisa ini itu udah pokoknya. Ini dia videonya aku tunjukin teman-teman. Ini guys kondisinya di RSUD Nganjuk, tempat isolasi. Ini kita lagi berbincang sesama terinfeksi COVID ini guys. Nah guys, aku mau nambahin cerita lagi. Jadi hari ke-3, 4 itu ibuku tuh tes PCR guys. Jadi tes PCR hari ke-3, 4 karena tesnya kan 2 kali guys. Jadi dilakukan 2 hari, yaitu hari ke-3 sama ke-4 pas aku di isolasi di RSUD itu. Nah habis itu hari ke-6-nya tuh hasil tesnya tuh keluar. Ternyata hasil tesnya tuh memang benar ibu aku tuh positif COVID-19. Nah habis itu guys, terus ya udah aku terimalah, gimana lagi ya. Ini udah cari obatnya juga, udah alhamdulillah lah udah ada
tenaga medis yang membantu. Alhamdulillah ibu aku udah berangsur-angsur pulih guys, walaupun situ gula darahnya masih belum stabil, tapi di situ alhamdulillah ibu aku udah nggak merasakan lemas, udah nggak merasakan sesak nafas lagi, udah enak badannya, udah nggak panas lagi badannya, alhamdulillah banget pokoknya. Nah pas itu hari ke-9-nya itu aku pulang teman-teman. Nah ini videonya. Alhamdulillah teman-teman, kita udah boleh pulang. Ini udah sampai 9 hari ya. Terus habis itu kita isolasi mandiri dulu di rumah selama 14 hari guys, gitu guys. Alhamdulillah, terima kasih buat doanya teman-teman yang udah doain. Terima kasih banyak, pokoknya saya nggak bisa ngucapin satu persatu. Pokoknya terima kasih dan see you guys. Oke, jadi itu tadi video-video yang aku bikin waktu aku udah di rumah sakit. Nah sekarang aku udah pulang, alhamdulillah. Ini udah hari keberapa ya aku isolasi, udah ya hampir semingguan lah ya guys ya, hampir semingguan aku isolasi guys. Jadi aku juga setelah di rumah sakit dirawat setelah itu di rumah sakit, terus aku isolasi mandiri juga di rumah selama 14 hari guys. Dan alhamdulillah aku nggak merasakan apa-apa, aku sehat walafiat, ibuku juga udah normal, udah balik lagi kayak aktivitas semula lagi, udah alhamdulillah banget, udah pokoknya bersyukur, banyak-banyak bersyukur guys, karena di situ tuh emang bertaruh banget, gimana ya rasanya di rumah sakit udah bertaruh nyawa gitu guys, karena di situ aku udah masuk hari keberapa ya tuh udah ada 2 orang guys yang nggak ada, dan itu baru di kamar aku aja, belum di kamar-kamar lain guys. Setiap hari selalu ada berita kayak gitu guys. Jadi aku mohon buat teman-teman yang sekarang masih diberi kesehatan sama Allah, buat kalian yang masih mengabaikan 3M itu, kalian jangan mengabaikan itu guys. Kalian harus menerapkan itu, benar-benar menerapkan itu guys, karena ya kita nggak tahu ya guys ya, perlindungan tetap kepada Allah, tapi kita juga harus tawakal, kita juga harus berusaha supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi teman-teman ya. Aku mohon ya teman-teman. Ini terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan aku, yang udah terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan aku, yang udah support aku, dan pokoknya aku ucapin terima kasih banyak guys ya. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak teman-teman. Dan buat teman-teman di rumah, kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga iman, tetap jaga kepercayaan kalian masing-masing lah. Pokoknya minta perlindungan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah segitu dulu aja guys videonya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku ini sampai selesai. Aku berdoa semoga kalian tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian tetap sehat selalu dan bahagia selalu guys. Goodbye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.